Shalom teman-teman. Shalom, selamat pagi Kakak Ken dan juga Kids Worship di rumah masing-masing ya. Kita akan mulai Sunday School kita hari ini. Kita bersuka cita, kita semuanya sehat. Kita akan memuji Tuhan. Yuk kita yel-yel yuk. Silakan Kakak Ken. Kids Worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Yuk kita semuanya memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama, mari bersuka cita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama, mari bersuka cita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo kita sama-sama, mari bersuka cita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Sebelum kita memulai Sunday School kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memulai Kids Worship, Sunday School Kids Worship. Tuhan berkati kami semua supaya bisa semangat dalam Sunday School Kids Worship, dan juga supaya bisa fokus dan tidak teralihkan ke hal-hal yang lain. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan bersemangat melanjutkan Sunday School Kids Worship kita. Kita akan memuji Tuhan. Kau 1, 2, 3. Tuhan Yesus Allah yang penuh kasih, Tuhan yang selalu ada buat kita semuanya ya. Yuk kita semuanya bersuka cita. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. 1, 2, 3. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi ya, kalian ya. Kau
Oke teman-teman, sekarang kita akan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita akan berdoa, dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Pemuda Padamu. Ya Yesus, kami mau datang padamu Tuhan. Bapa, Datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. pagi hari, Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. pagi hari, Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. pagi hari, Siang hari, ya Yesus, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau selalu ada dekat kami, Amin. pernah melepaskan kami. Waktu duka Engkau ada, waktu senang juga Engkau ada. Engkau di sisi kami setiap waktu. Saat kami takut, saat kami cemas, saat kami sedih, Engkau ada di samping kami. Engkau memberikan ketenangan. Engkau sangat sayang kepada kami. Amin, Yesus. Engkau datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib Ya demi Yesus. menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat sayang kepada kami.
Engkau memberi kami apa yang kami perlukan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Murid Tuhan. Semua kita siapkan badan, pegang Alkitabnya. Kita katakan, ku mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya fokus. Tuhan, berkati supaya kami tidak teralihkan yang lainnya. Dan tolong supaya kami juga tidak diganggu oleh iblis dan bisa fokus mengetahui apa yang ingin Kau bicarakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya, kita hari ini bersama lagi dengan Kak Tari untuk kita belajar firman Tuhan. Anak-anak, mari sebelum kita belajar firman Tuhan kita berdoa ya. Oke, semuanya siap? Kita lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan berkati kami bersama dengan anak-anak di rumah masing-masing. Kami akan belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami ya. Tuhan berkati kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memperhatikan firman-Mu. Untuk kami fokus. Tuhan tolong kami ya. Berkati Kak Tari yang akan mengajar anak-anak semuanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita manusia yang berdosa dimerdekakan oleh Tuhan. Kristus membuatku merdeka. Kristus membuatku merdeka. Apa ya artinya merdeka? Oke, anak-anak, mari kita bersama-sama melihat. Kalau ada tali yang mengikat tangan kita, kita terikat, bebas nggak kita bergerak? Nggak bebas. Mau makan nggak bisa, mau ambil kue nggak bisa karena tangan kita terikat. Nah anak-anak, yang dimaksudkan Kristus memerdekakan kita, Kristus membuat kita merdeka itu adalah kita yang masih terikat dengan dosa, kita dilepaskan. Kita bisa hidup di dalam kemerdekaan, kebebasan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bebas untuk melakukan apa yang kita mau sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia yang terikat dalam dosa, dia hanya menggunakan hidupnya untuk dosa. Yuk kita perhatikan ya di dalam Galatia pasal yang kelima. Kak Tari mau baca ini buat kita anak-anak. Yuk kita perhatikan ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu anak-anak, jangan bergeser dari imanmu, dari kebenaran firman Tuhan. Jangan mau lagi diperhamba, diatur, diperintah oleh aturan-aturan dunia ini. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, Kak Tari dan anak-anak
tidak lagi mengikuti aturan-aturan hukum Taurat, aturan-aturan manusia yang mengatakan bahwa oh supaya kamu selamat, kamu harus melakukan sunat. Ya, pada masa itu orang-orang Kristen dipengaruhi. Kalau kamu sunat, kamu diselamatkan. Tuhan Yesus berkata, enggak. Kristus sudah memerdekakan kita. Anak-anak, apakah anak Kristen, apakah kids worship boleh disunat? Boleh, kalau untuk kesehatan. Anak-anak disunat bukan untuk diselamatkan. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ini sudah merdeka. Oh, kita itu kalau hari tertentu kita nggak boleh kemana-mana. Oh, kalau misalnya sore-sore matahari terbenam, kita nggak boleh berada di luar rumah. Karena di luar rumah banyak setan. Kita nggak boleh kesana kesini supaya kita aman. Anak-anak kita sudah dimerdekakan. Kita sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau sudah di dalam Kristus, anak-anak kita melakukan sesuatu, melakukan apa saja yang anak-anak mau kerjakan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus katakan begini, kamu jangan mau digeser, kamu jangan mau dipengaruhi. Iman anak-anak itu sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah diselamatkan. Kalau mau selamat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau melakukan kebaikan, Kak, oh itu baik. Kenapa kita harus melakukan kebaikan? Supaya masuk surga? Oh no, masuk surga karena percaya Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, kita sudah dimerdekakan. Kemerdekaan itu artinya kita tidak lagi terhukum oleh dosa. Orang yang berdosa kan harus dihukum ya. Betul, tetapi Tuhan Yesus Kristus sudah menggantikan kita di atas kayu salib agar kita diselamatkan. Kita diberi tempat tinggal di sorga. Jadi Kak, kalau aku jujur kepada papa mama, aku nggak bisa masuk surga. Anak-anak, anak Tuhan harus hidup jujur, tapi bukan untuk masuk surga. Anak-anak berbuat jujur, berbicara jujur, bersikap jujur, mau mengaku dosa, mau mengakui kesalahan, itu bukan untuk masuk surga, tapi karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kristus sudah memerdekakan kita. Anak-anak jangan takut. Aku nanti kalau mati masuk neraka dong. Tidak. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, berarti kita yang berdosa dibebaskan dari hukuman neraka, ya, dimerdekakan dari hukuman, dilepaskan dari hukuman di neraka, kita dibawa ke surga oleh Tuhan Yesus. Jadi, untuk kita pergi ke surga bukan dengan berbuat baik, bukan dengan berkata jujur, tapi karena percaya Tuhan Yesus. Berkata jujur, berbuat baik, karena apa? Bukan untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Ayo anak-anak ikuti Kak Tari ya. Aku Kids Worship harus berbuat baik, harus berkata jujur, harus melakukan yang benar, bukan untuk diselamatkan, tapi karena sudah dibebaskan dari hukuman dosa dan sudah diselamatkan. Anak-anak, kalau sudah diselamatkan, sudah selamat belum? Ayo, Kak Tari nanya, kalau sudah diselamatkan, sudah selamat belum? Sudah. Kalau sudah diselamatkan,
perlu mendapat keselamatan lagi nggak? Anak-anak sudah punya keselamatan belum? Tuhan bilang, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak sudah beroleh hidup yang kekal nggak? Udah dapat hidup yang kekal nggak kalau percaya? Sudah. Barang siapa percaya, memperoleh hidup yang kekal. Jadi, kita nggak perlu lagi cari hidup yang kekal itu. Kita sudah dapat dari Tuhan Yesus. Kita sudah dikasih oleh Tuhan Yesus. Waktu kita percaya, kita dikasih keselamatan. Kita dilepaskan dari hukuman dosa. Jadi, hari ini kita belajar. Kamu sudah sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kamu. Kamu sudah dilepaskan dari hukuman dosa. Sudah dibebaskan. Nggak terikat lagi untuk dibawa ke neraka. Tapi dilepaskan dan siap untuk dibawa ke surga. Anak-anak, kematian Kristus di atas kayu salib memberikan kepada kita penebusan. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menunjukkan Kristus menang, maut dikalahkan. Kristus bangkit, anak-anak Kak Tari, kita dilepaskan dari hukuman dan beroleh hidup kekal. Jadi, anak-anak, jangan takut, kita bukan lagi orang yang terikat dosa. Kita bukan orang yang dibelenggu dosa. Kita bukan jadi hambanya dosa yang siap digiring untuk dihukum. Tidak. Kita sudah dilepaskan. Kita sudah dibebaskan oleh siapa? Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, kita orang berdosa. Ya, benar, itu masa lalu kita. Tapi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita diselamatkan. Dan kalau kita sudah diselamatkan, kita tidak lagi dibawa ke neraka atau kita terikat terhukum dengan dosa ya. Kita sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita manusia yang dibebaskan oleh Tuhan. Kita manusia yang tidak lagi terhukum dosa, tapi kita sudah merdeka di dalam Tuhan Yesus. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya, hari ini sudah tolong kami untuk mengerti bahwa kami tidak perlu lagi mencari-cari dan berusaha supaya hidup diselamatkan, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Tuhan tolong ya, supaya anak-anak tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran dunia, dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai firman. Tuhan tolong anak-anak sampai dewasa, sampai nanti untuk terus terima Yesus dan percaya Tuhan sudah menyelamatkan. Berkati kami semua Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Adik-adik, mari kita sama berdoa, bersafaat bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersekutu bersama melalui aplikasi YouTube. Terima kasih Engkau sudah berkati kami. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini kami boleh memuji menyembah Tuhan bersama-sama, sekalipun tempat kami berbeda-beda. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan, di mana kami boleh semakin mengerti bahwa Allah kami adalah Allah yang membebaskan kami, melepaskan kami dari segala keterikatan, memerdekakan kami dari segala hal. Terima kasih Bapak, terima kasih kami punya Allah yang luar biasa, yang tidak membiarkan kami terikat dengan kuasa-kuasa yang lain, dengan hal yang lain. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi hidup kami. Berkati Kak Tari yang sudah bercerita, Engkau berkati dalam hidupnya, pelayanannya, keluarganya, biarlah Allah sumber segala yang baik memperhatikannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga untuk Kendita yang sudah melayani Tuhan hari ini, terima kasih banyak. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami menaikkan siap syafaat kami berdoa untuk bangsa negara kami. Berdoa untuk situasi bangsa negara kami, biarlah Engkau berkati. Tetap dalam kondusivitas yang baik, aman, dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Jika ada yang tidak berkenan kepada Tuhan, biarlah Engkau yang mengingatkan pemimpin-pemimpin kami untuk berhati-hati bertindak, menjaga hidup mereka sesuai dengan maunya Tuhan. Jika mereka belum mengenal Tuhan, biarlah Engkau menyatakan dirimu kepada mereka, sehingga mereka boleh berhati-hati bertindak Tuhan. Berkatilah Tuhan pemimpin kami di bangsa ini, dari pusat sampai daerah, biarlah kasih karunia Allah ada untuk mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk para guru, biarlah Tuhan juga memberi kekuatan dalam mengerjakan panggilan mereka,
menyiapkan generasi-generasi yang luar biasa dalam Tuhan, baik itu guru-guru di desa, di kota, dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau berkati, beri kekuatan dalam mengerjakan panggilan mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa saat ini untuk seluruh tenaga kesehatan. Engkau juga berkati mereka dalam menjaga kesehatan warga negara Indonesia, Tuhan. Biarlah jika ada yang sakit, Engkau menolong mereka, mendiagnosa dengan benar, sehingga banyak orang-orang disembuhkan, disehatkan karena pertolongan Tuhan dan memakai mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami menaikkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang sudah menebus kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anak-anakku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Sunday School kita sudah selesai. Dan anak-anak, selamat menikmati hari libur bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman semuanya ya. Dan terus tetap jaga kesehatan besok untuk kembali bersekolah dan dengan semangat. Ya Kakak Ken, silakan tutup dengan yel-yel kita. Kecuarsip, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Shalom, saya mau ayat hafalan 1 Samuel 15 ayat ayat 22. 22. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan 1 Samuel 15 ayat 22. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan 1 Samuel 15 ayat 22. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada korban bakaran. Shalom, berkati. Shalom, saya hafalan 1 Samuel 15 ayat 22. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, mengendalikan lebih baik daripada domba jantan domba. Shalom, Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan 1 Samuel 15 ayat 22. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan 1 Samuel 15 ayat 22. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Makasih, shalom.